mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat pagi sahabat Teknika, kembali berjumpa dalam acara UPS, obrolan pagi STEMSI yang cerah hari ini bersama saya Gus Di Bagus dan juga bersama dengan kali ini yaitu Kepala Program Keahlian TKP, yaitu bersama dengan Bapak Wayan Somayase SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Gus. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke, baik. UPS kali ini di edisi Selasa 6 Februari 2024. Senang sekali kita akan berbincang-bincang banyak tentang konsentrasi keahlian teknik konstruksi dan perumahan. Seperti apa? Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Bapak Wayan Somayase selaku Kepala Program Keahlian TKP atau Teknik Konstruksi dan Perumahan. Oke, gimana Bapak? Pagi hari ini lagi ngantep atau bagaimana? Oh, kebetulan tidak ada job. Oh, kebetulan tidak ada job. Tadi sempat keliling Gus, Okay. keliling renovasi, Ya. perbaikan di ruang teori satu. Oke, ya. Dan dikerjakan oleh anak-anak. Dan bekerja sama dengan itu perintah dari si Sarpras, Pak Ya. Waka Sarpras. Waduh, luar Jadi, biasa. segala kegiatan yang ada hubungannya dengan perbaikan gedung itu diarahkan kami dari siswa untuk mengerjakan itu. Gitu. Oke, Belajar anak-anak gitu. Iya betul. Sebelum kita mengenal banyak tentang kegiatan yang dilaksanakan di konsentrasi kalian TKP, bisa perkenalan diri dulu Bapak ya. Sampunang tegang pagi-pagi hari Pak. Bagaimana nih Pak Soma? Ya bisa diperkenalkan diri dulu. Oke, sahabat Teknika, diperkenalkan saya adalah Wayan Somayasa, SPD MPD, jadi jabatan ini amanah sebagai Kepala Program Teknik Konstruksi dan Properti sejak setahun lalu. Oh, setahun lalu. Ini baru berarti Bapak baru, ya? Oke. tahun ajaran 2022-2023 lah. Ya. Itu. Kemudian jabatan ini semestinya sih saya sendiri Gus. Itu bukan asli dari TKP gitu. Oh, bukan asli bangunan gitu kan. Setahu kami ya guru matematika Ya, betul Pak guru ya? matematika karena kebetulan guru matematikanya banyak, jamnya sedikit. Kebetulan ada peluang untuk keahlian ganda gitu. Nah, pada saat itu 2018 saya sendiri ke bangunan gitu. Aslinya sih ke gambar gitu. Karena di timur di TKP tidak ada orang, jadi kami ke sana kemudian per Juli 2022 itu dikasih tugas mengemban tugas sebagai kepala program oleh Bapak Kepala Sekolah. Tapi jabatan itu berdasarkan pilihan teman-teman Gus deh. Ya. Pilihan teman, jadi lumayan berat sih. Iya. Oke. Berat sekali gitu kan. Tapi ya lakoni aja gitu itu kan sebab yadnya lah di kalau tadi itu yadnya pokoknya enjoy aja gitu. Iya betul banget, harus enjoy ya. Oke Bapak mengenal tentang TKP ini ya. Jadi dulu ini memang terkenal banget dengan namanya jurusan bangunan. Benar Pak ya? Bangunan. Oke. Dan saat ini juga masih dikenal dengan kalau ciri orang-orang khasnya. masyarakat yang mau menyerahkan anaknya di teknik konstruksi properti, mereka mengenal bangunan gitu. Dulunya gambar ada dikenal. Bangunan, pokoknya pasal bangunan pasti ke TKP. Pasti gitu. ke TKP. Nah sekarang terus terang aja image namanya. Untuk melanjutkan ke TKP itu animonya agak kurang gitu. Entah kenapa sebabnya, nanti ke depan kami akan berusaha untuk itu, untuk menjaga image bahwa kalau jurusan di TKP itu bukan untuk bangunan, apa artinya tukang gitu. Tukang, betul. Karena kan semenjak pokoknya di masyarakat itu sudah kalau bangunan pasti tukang gitu. Itu makanya animonya agak kurang. Tapi kalau misalnya masyarakat itu tahu, memang sih kita pelajarannya tukang, cuman nanti pada saat kerja yang mau kerja itu bukan ke tukang Gus, bukan di tukang. Jadi
kita arahkan minimal lah mandor, kemudian pelaksana gitu. Nggak ada tukang gitu. Tapi ya terus terang aja kami tetap bersyukur dengan murid sedikit itu sudah pilihan mereka, bukan dari yang kalau dulu kan apa sisa-sisa baru ke sana gitu. Makanya pembinaannya agak susah juga. Sekarang toh itu sudah pilihan mereka sendiri. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju. Jadi karena sudah niatnya mereka sendiri gitu. Dan sekarang di TKP itu agak gampang membinanya Gus. Gampang membinanya karena sudah dari alam dirinya sendiri. Saya bangunan gitu. Saya bangunan, saya milih jurusan konstruksi depan perumahan. Kemudian saya harus akan jadi gini gitu. Gitu aja sih sementara. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong tentang struktur guru nih Bapak ya. Kalau saat ini memang TKP itu masih, wah gurunya itu guru yang, waduh udah lama-lama banget ya. Kalau dibilang lawas Pak. Lawas. Oke, bisa dikenalkan nggak Bapak berapa ada guru saat ada ini? Ada 6 sekarang. 6 ya? 6 sebentar lagi pensiun. Sudah ada pensiun. 1 April itu pensiun sudah Pak Jenar. Iya. Jadi saya yang termuda di sana. Nah, ada bagusnya sih dengan senior-senior di sana. Jadi kita dapat mencuri ilmu di beliau karena sudah senior, pengalaman banyak. Jadi saya sendiri, Pak sendiri, gampang jadi nyuri-nyuri ilmunya gitu. Selalu koordinasi agar teman-teman yang senior itu mau menurunkan ilmunya. Betul. Nah, tapi agak lemahnya Gus. Semakin tua semakin gitulah. Iya. Agak lemas begitu Pak ya. Kemudian kadang-kadang agak bengkung sedikit. Gak usah dijauhin Pak. Oke, baik, tidak apa, yang penting kan ini TKP itu masih dikenal banget sama masyarakat, apalagi yang lulusan 1900 kayak masih kenal sama guru-guru yang sekarang Pak ya. Masih. Oke. Dan gini Gus, kalau kita jamin tamatan kita yang mau kerja gitu, kita jamin pasti bersaing gitu kan. Pasti. Oke, baik. Dan sekarang kita harus mengenal lebih dekat tentang TKP nih Pak ya. Karena banyak perbincangan sebenarnya TKP itu bangunan aja atau ada namanya konstruksi dan perumahan itu sebenarnya bikin konstruksi, gambar atau bagaimana gitu. Oke, bisa dijelaskan Pak tentang konsentrasi keahlian TKP? Oke, baik Gus. Untuk konsentrasi TKP, jadi mata pelajarannya sih kalau di kelas 10 itu tentang dasar. Jadi dasar-dasarnya ada gambar teknik, ada ukur tanah, dapat juga kemudian mekanika teknik. Berarti hampir sama dengan DPIB itu Pak ya? Hampir sama, kalau di kelas 10 hampir sama. Cuman kalau DPIB itu ada gininya, BEM-nya dari sana. Kita enggak ada BEM. Kita itu udah gambar teknik, ukur tanah, mekanika, apalagi satu ya, 4 pokoknya itu. Kemudian kalau di kelas 11 mulai ke konsentrasi, jadi kita di sana mengajarkan konstruksi dan perumahan. Jadi konstruksi itu interior di bangunan lah, konstruksinya baik konstruksi kayu, konstruksi batu, gitu. Jadi 4 ada gininya. Kalau sekarang kurikulum Merdeka itu ada 4 elemen. Jadi elemen perencanaan konstruksi dan perumahan. Kemudian dari rencananya itu pelaksanaannya, melaksanakan konstruksi, membuat konstruksi dan perumahan. Kemudian ada pengawasannya di sana. Kita anak-anak diajar mengawas proyek lah gitu. Terus yang terakhir estimasi, jadi perkiraan biaya yang kita ajar. Tidak mesti pada aja di konstruksi bangunan gedung gitu, tapi di dalamnya juga. Kita properti itu Pak ya. Sekarang arah kita ke sana, sekarang ke depan itu adalah ini Gus. Yang sekarang booming itu desain interior. Kita sedikit-sedikit arahnya sudah ke sana. Kemudian kita juga biar ndak kelabakan di lapangan nanti setelah mereka kerja, itu kami ajar mereka untuk
bisa menggambar setidaknya gambar 2 dimensi lah gitu Ya, betul. dengan AutoCAD. Mm-mm. Itu kami sudah dari tahun lalu sudah mengambil mata pelajaran pilihan gambar dengan perangkat lunak AutoCAD. Harapannya sih nanti mereka yang kuliah dapat dasar menggambar, kemudian yang bekerja nanti di pengawasan, terutama di pelaksana kan, setidaknya bisa gambar lah gitu. Baik, nah sekarang sedang kami usahakan untuk gambar di SketchUp untuk desain interior seperti itu gitu. Nah, terus apalagi? Nah, sekarang dengan kebijakan Ibu Kepala Sekolah yang baru, jadi segala proyek baik kalau skala besar sih enggak ya. Kalau skala kecil ada perbaikan, rehab yang hubungannya dengan gedung perumahan. Kita dari jurusan TKP akan mengambil itu sambil pembelajaran anak-anak gitu. Iya, oke. Nah, itu aja sebenarnya. Iya. Baik. Nah, terkait dengan perlengkapan nih Pak ya, peralatan yang digunakan untuk praktek, karena sejak saya berkunjung nih ke TKP itu kan ternyata ada alat pemotong triplek gitu Pak ya, alat pemotong kayu yang ternyata itu juga udah termasuk canggih. Iya. Canggih. Nah, itu bagaimana Pak? Itu alat-alat berat itu Gus. Oh, berat. Alat berat dan masih berfungsi baik. Ada hari pertama mesin pemotong, kemudian setelah dipotong ratakan, ada namanya mesin perata. Itu sudah bagus. Tidak ada kemarin dari pihak DUDI ada kunjungan ke sana. Mereka heran ya masih. Mesin-mesinnya udah bagus dan lebih bagus dari perusahaan saya gitu. Terus ada mesin penebal satunya, tadi perata, penebal dan pembilah. Jadi motong dengan membilah beda. Kalau motong kan ke arah pendek, kalau membilah ke arah panjang. Itu lumayan, walaupun dari pertama yang saya tahu dan cerita-cerita senior, mesin itu ada sejak 1980. Waduh, sudah lama nih Pak. Lama sekarang. Tapi masih awet sampai masih saat awet, ini. Karena terus saja kami di sana bersama Tulmen itu setiap hari itu ada perawatan gitu. Iya, oke. Nah, kemudian bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa kami itu, boleh misalnya ada setelah, tapi jangan enggak gelondongan. Misalnya jasa serut, jasa potong gitu, jasa halus, jasa speed gitu ada. Kami masih membuka jadi kepada sahabat TNK yang kebetulan mendengar lagi menyaksikan ini, juga Pak. Silakan datang ke bengkel kami untuk memakai jasa kami lah gitu, biar sebab kan gencar-gencarnya Ibu Kepala Sekolah, gencar-gencarnya melaksanakan ini TEFA gitu, teaching factory. Kami sedang garap di sana, tapi tidak langsung puas langsung gelondongan ya Pak ya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan, karena betul. sudah tua-tua semua Gus. Betul banget. Kayak kota aja pelan-pelan saja Bapak ya. Tapi yang penting kan hasilnya begitu nanti ke depannya mungkin lama-lama jadi bukit Pak. Oke, Pak, ngomong-ngomong terkait dengan gini nih sekarang TEFA ya. Tadi kan saya sempat dengar juga bahwa ternyata jurusan TKP itu ada TEFA berupa apa? Paping Pak ya. Paping blok, Saat ini hanya paping atau ada yang lainnya Pak? Selain paping ada dikonstruksi kayu Gus. Kayunya juga. Kayunya udah dibikin meja, mebler soalnya mebler. Oke. Dan papingnya itu ya berani bersaing lah dengan yang di luar, cuman masih manual, anak-anak masih ngetok. Ternyata waktu ini pas sempat mau nanya mesinnya Gus. Wah, ratusan juta ternyata. Jadi belum ya? Belum, maunya sih yang ini. Nah, nanti ke depan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggalakkan TEFA-nya itu. Jadi betul. Lumayan sih, cuman sekarang sudah yang TEFA di paping blok ada satu guru yang kebetulan beliau punya proyek banyak, jadi setiap pesan paping beliau ke TEFA kami gitu.
pesan paving sekian meter gitu. Ya. 5 meter, 10 meter ya. Diterima lumayan lah. Pak berarti, Terima, dibuatkan. ya. Dibuatkan. Yang penting jangan mendadak. Ya. Oh, sekarang pesan 5 meter untuk besok gitu. Nah, kan susah gitu. Oke. Jadi seminggu misalnya pesan 5 meter untuk 3 hari gitu. Nah, kami garapin. Oke, Gitu. waduh. Pembuatan bataku masih proses. Bataku belum lah. Udah mesinnya udah ada sih ada, cuman rusak. Oh, masih rusak. Masih Oke. rusak. Nanti akan diganti, Pak. Tenang. Oke, mudah-mudahan bisa. Nah, kalau Teva interiornya, Pak, apa? Pembuatan meja, kemudian juga properti lainnya gimana, Pak, saat ini? Masih jalan Gus, Masih jalan. Sekarang aja kalau Gus sekarang ke bengkel itu Ya. sedang ada pesanan lemari. Lemari, waduh. Ya, lemari. Luar biasa. Ya, jadi anak-anak yang kerja berkreativitas tadi Pak ya. anak-anak kerja kemudian dampingi dengan gurunya, Mm. dolmennya juga kerja di sana gitu. Oke. Masih ada. Gitu. Pokoknya setiap hari ada aja kerjaan. Ada kerjaan betul. Maunya sih yang ini Gus, kan di sana bekas-bekas banyak gitu loh bekas ini. Maunya sih ke depan kami Manfaatkan. berusaha memanfaatkan bekas-bekas itu jadi barang kan udah. Keren banget. Ya pokoknya berguna gitu. Iya. Kayak apa? Kayak tempat pulpen. Iya. Kami sedang rancang sekarang tempat pulpen plus Pulpen. sandaran HP gitu. Mm. Kami sudah memanfaatkan ya bekas-bekas. Bekas barang bekas yang ada di sekolah Pak Ya, ya. gitu, Oke, gitu. waduh luar biasa. Apalagi sekarang meja-meja yang rusak kan bisa dimanfaatkan dengan untuk yang lainnya gitu Pak ya. Ya, kami Oke. juga kemarin pertemuan dengan manajemen itu jadi hasil pantuan Ya. pantuan itu kami disuruh pokoknya harus siap TKP itu harus siap untuk perbaikan kerusakan yang ada di sekolah. Ya, apapun itu bentuknya kalau yang ada hubungannya dengan TKP. bangunan, Mm. kami siap untuk membantu itu. Aduh, luar biasa. Tembok roboh langsung. Kemarin kan benar Pak ya? Iya, langsung TKP. Ada pipa bocor langsung kami TKP. terjun. Oke. Entah itu anak-anak sambil basah sudah enggak peduli Ya, gitu. betul. Yang penting pikiran kami anak-anak bisa belajar, gitu. Ya. Dapat belajar. Jadi masalah finansial itu jangan dipikirin. Iya, Kan, betul anak-anak. banget. Yang Betul penting banget. kamu belajar satu ikhlas dulu. Iya, betul. Ikhlas, yang penting ikhlas cek gaya gwen gitu. Dapat ilmunya Ya, dulu Pak ya. gitu. Oke, waduh luar biasa. Karena saya dengar-dengar juga banyak nih Pak ya kakak saya yang alumni dari bangunan ini sekarang memang udah menjadi pengawas gitu kemana-mana dan itu luar biasa banget. Kakak dari Ada Pak jurusan bangunan. Kebetulan beliau itu ikut membangun waktu di Pak Musane katanya. Itu yang tempat wantilan itu Pak. Betul ya Pak ya? Itu dari bangunan katanya. Kemudian di depan ruang OSIS itu. Itu katanya beliau ikut juga gitu. Dan merasa bangga banget nih Pak sebenarnya. Dan saat ini bukan berarti menjadi tukang bangunan kamu Ya. gitu Pak ya. Coretannya. Oke. Jadi ya udah jangan sampai ragu gitu kalau kamu tuh pengen milih ya jurusan TKP. TKP. Begitu. Ya. Terus saat ini perkembangan yang dibuat dari jurusan TKP apa nih Pak? Perkembangannya. Oke. Terutama yang di gini Gus, yang perkembangan yang sudah nampak, yang muncul anak-anak sekarang yang magang itu rata-rata sudah bisa gambar. Oh sudah bisa gambar. Sudah bisa gambar. Waduh, Padahal luar yang biasa. dulunya belum, nggak sama sekali tidak nyentuh gambar mereka. Nah sekarang ada laporan dari pihak DUDI yang tempat mereka magang, Pak murid bapak sudah pinter gambar loh gitu. Ternyata memang sih pada saat beliau jadi guru tamu di sini, beliau belajar gambar SketchUp gitu. Nah sekarang yang magang di tempatnya beliau itu, wah tiap hari udah ada kerjaan gambar, bagus Pak kerjanya gitu. Oke. Gitu. Ada kan ada tambahan, udah Iya, betul. ilmu tambahan lah Iya. plus di samping yang sudah 4 tadi perencanaan, pelaksanaan, estimasi, pengawasan gitu. Di samping itu yang bilang sih yang DUDI itu yang bilang tempat yang bos-bos yang tempat anak-anak magang itu bilang wah anak bapak udah beda sekarang gitu. Beda dari yang saya kenal dulu gitu. Kalau dulu saya kenalnya paling di pengawasan saja Pak, pelaksanaan dan sebagainya. Pokoknya
Kalau gambar dulu saya enggak kenal, tamatan bangunan itu dulu enggak, paling gambar manual saja gitu, yang gambar dengan AutoCAD belum mereka kenal. Sekarang mereka sendiri sudah merasakan bahwa dengan tidak hanya jadi tukang aja di urusan bangunan, TKP, gambar pun bisa gitu. Iya. Jadi biar bisa, jadi anak biar pada saat nanti mereka kerja gambar bisa. Betul. Karena memang begitu gini ya Pak ya. Sipilnya bisa, arsiteknya bisa Arsitek, gitu. oke. Itu Waduh. makanya program kami ke depan seperti itu. Nah nanti mudah-mudahan ke depan ada nambah guru yang muda-muda gitu, biar Betul. ada semangat bekerja gitu. Sama sih yang punya di sana sih skill yang untuk bisa berkembang sesuai dengan perkembangan sekarang gitu. Yeah. Nah tidak kami yang senior itu jadi panutan, jadi akan kami jadikan panutan. Ilmu beliau sangat, walaupun ilmunya masih tempo dulu gitu, tapi masih kami perlukan. Iya beliau. betul, saling sharing kan begitu Pak ya. Yang lama ngasih ilmu yang lama, yang baru ngasih ilmu yang baru gitu. Jadinya balance ya. Oke, nah Bapak ngomong-ngomong nih terkait dengan lulusan dari TKP sendiri. Saat ini bagaimana Pak? Lulusannya dari hasil pantauan kami, jadi rata-rata sih yang melanjutkan, ada yang melanjutkan yang sesuai dengan basicnya itu persentasenya kecil Gus. Kecil ya memang. Paling kalau yang melanjutkan itu yang tidak tidak sesuai dengan kompetensi mereka. Kadang-kadang ke gurunya guru agama gitu. Yang penting kenapa kamu? Yang penting kuliah aja Pak. Gitu. Terus itu yang kuliah. Kemudian yang berarti itu yang membuat kesulitan agak mencari niki ya Pak ya. Guru di TKP sendiri ya, begitu yang ya di Pak. TKP sendiri paling dari sekian angkatan itu cuma 1. 5 angkatan misalnya hanya satu ketemu sesuai dengan jurusannya mereka. Yang di guru terutama. Kalau yang di ilmu sipilnya murni banyak. Banyak. Kemudian yang bekerja, mereka kalau mau bekerja sudah tidak kotor lagi Gus. Sudah tidak bakalan mungkin mereka kalau kerja itu ngaduk luluh gitu, buat luluh, nenteng luluh, sudah enggak. Ada banyak yang kerja, mereka lapor ke sekolah, membilang ke saya, Pak ternyata benar bilang Bapak gitu, ternyata kami tak kira jadi tukang Pak, dikerja ternyata enggak, ternyata baru-baru sudah di pengawas. Pengawas pelaksana, dan pelaksananya lagi bukan pelaksana yang di kerjaan bangunan, malah pelaksana keuangan juga. Perancang itu jadinya Pak ya, manajemen keuangan. Pelaksana keuangan. Jadi apa istilah kalau di kami itu adalah istilah opnam. Jadi opnam sekian hari, sekian minggu, kerjaan segini dibayarnya segini. Berapa? Gitu. Itu sudah yang kerja sudah dapat menginformasikan seperti itu. Itu ternyata enggak rugi. Masuk jurusan TKP Pak gitu. Iya benar. Karena semuanya akan kembali ke TKP gitu Pak. Oke, sekarang kan menurut outputnya aja Pak ya. Menurut SDM sendiri apakah mau berkembang atau bagaimana kan begitu. Kami berusaha semaksimal mungkin. Iya betul. Semaksimal mungkin gimana sih caranya anak-anak yang sedikit itu biar menjadi banyak. Iya. Artinya banyak dalam artian ilmunya, keterampilannya banyak. Ya sekarang cuman dengan yang kelas 10 cuman 14 orang. Ada perempuannya juga kan Pak ya? Perempuan 3. Itu sudah ditanya, kami memang benar pilihannya benar Pak. Benar. Pilihan sendiri gitu katanya. Enggak karena enggak memang pilihan saya sendiri. Iya. Nah kalau perempuan sendiri bagaimana Pak? Untuk outputnya lulusannya nanti harapannya? Tetap ke pelaksana. Pelaksana aja Pak. Kalau yang kerja. Kemarin ada sih teman-teman perempuan kerjanya di pelaksana juga, pelaksana. Enggak sampai nenteng dulu tuh enggak. Pikirannya mungkin begitu Pak ya. Padahal ngajang apa Pak? Bias. Nyuwun bias, ngajang enggak seperti itu. Itu sudah ada kerjaan lain itu. Gitu. Iya, betul. Itu orang lain yang punya kamu enggak usah begitu. Pokoknya
begitu kamu mencemplung di bangunan gitu, harus sudah. Iya betul Pak, karena kita juga bisa melihat kan bos-bos itu banyak interior Pak ya. Ya. Jadi dia bisa merancang sendiri dengan kreativitas, buat meja hias seperti ini, kan begitu bisa Ya, kan Pak? bisa ya. Nah, kami ke depan seperti itu maunya kita. Oke. Kita kembangkan. Baiklah, luar biasa banget. Maka ini adalah salah satu hal yang penting diketahui oleh sahabat teknika. Jangan sampai takut ya. Pikirannya ragu melulu karena pikirannya membangun, pikirannya nyuwun bias gitu ya. Pikirannya ngajang bataku kalau TKP enggak. Salah sebenarnya. Itu seperti yang Bapak bilang, sebagai pelaksana, kemudian sebagai perancang juga bisa, dan sebagai bos juga bisa nantinya. Oke, baik Pak, sebagai closing statement, silakan sebagai penutup mungkin ada harapan, motivasi untuk teman-teman kita semua. Silakan Bapak. Oke, sahabat teknika yang berbahagia dimanapun berada. Jadi kami punya moto, ada 4 hal. Ada 4 hal yang dalam diri kita harus kita kembangkan agar menjadi sosok yang berguna, sukses ke depannya. Yang pertama fisik. Nah, fisik harus dikuatkan. Setelah fisik kuat, ke jiwa. Kan ada mensana in corpore sano gitu. Di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu jiwa. Dengan kami, dengan yang di bengkel, dengan rajin berdoa, sembahyang itu untuk menguatkan jiwa. Kemudian fisik sudah, di fisik kami terutama di bangunan sudah pada saat berbaris tetap minta yang paling barat biar dengan berjemur mereka fisiknya kuat gitu. Itu fisik, jiwa, kemudian habis jiwa otak. Nah, otak harus kita penuhi isi dengan belajar dan belajar. Nah, itu kemudian terakhir mental. Nah, sebagai pribadi yang mau sukses, mentalnya harus mental satu petarung. Harus pokoknya bertarung gimana gitu. Mentang-mentang nih ya. Karate loh Bapak. Okay, terus mentalnya mental juara. Okay, jangan betul. Mentalnya mental bilang kerupuk gitu ya. Mental kerupuk jangan, enggak usah. Terus mentalnya mental baja gitu, kuat gitu. Nah, itu 4 hal itu. Jadi yang patut dikembangkan dan dikuatkan, diasah dalam diri kita. Nah, kemudian satu lagi prinsip dalam kita bekerja. Jadi kita punya prinsip yang kalau di TSM itu ada di Dayarsu, TK itu 5R, kita 5K. Kerja. Kerja ikhlas, kerja mawas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Oke, waduh. Itu 5K. 5K. Nah, Oke. gitu. Nah, demikian itu aja yang bisa disampaikan. Nah, mudah-mudahan di tahun ini animo masyarakat bisa berubah. Bisa, harapannya sih memilih yang menyekolahkan anaknya di SMK Negeri 3 Singaraja, konsentrasi TKP. TKP betul banget. Oke, lebih baiknya nanti silakan datang langsung ke TKP, cari yang namanya Bapak Iwayan Someyase. Oke, baik sahabat teknika, demikianlah bincang-bincang kita pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan juga sudah menyaksikan di FB-nya Radio Suara Teknika Singaraja dan juga YouTube SMK Negeri 3 Singaraja Official. Jangan lupa komen, komentar, like, dan juga subscribe. And then juga kalau pengen tanya-tanya langsung tentang konsentrasi kalian di SMK Negeri 3 Singaraja, datang langsung di SMK Negeri 3 Singaraja, Jalan Gempol, Banyuning, Singaraja, Bali. Baik, saya Gusdi Bagus bersama dengan Bapak Wayan Someyase, pamit undur diri. Jangan lupa dengarkan terus Radio Suara Teknika di 107,7 FM. Sampai jumpa dan majulah pendidikan Indonesia. Bye-bye. Bye-bye. Bakti Putra Bangsa diawali rasa hormat pada orang tua. Belajar yang baik ya, Nak. Menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin, tertib, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot, menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya. Ini baru pelajar Indonesia.
pelajar berbudi pekerti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hai Sobat Tenika, pingin gaul dan update pengetahuan seperti teman-teman kamu? Pingin gaul dan update musik terkini? Di sini tempatnya di 107,3 FM Suara Teknika.